Kerjakan perintahnya. Jangan kita memperadukan antara hak dan batil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan kelapangan sehingga kita dapat berkumpul di masjid kita ini. Kemudian sholawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan, yaitu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah memperjuangkan agama kita dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, yang saya sayangi adik-adik jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah. Gimana kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Alhamdulillah sehat. Ini udah penghujung kita nih, di hari terakhir nih. Masih ada jemaahnya Bu ya Pak. Masjid-masjid lain ini saya perhatikan udah menurun tuh. Tinggal berapa sab lagi tuh. Di hari pertama saya ngisi itu masjid-masjid penuh sebagian, sampai tak muat, sampai ke teras, saking banyaknya, pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, itu persis seperti pemain bola, ada babak penyisihan, ada babak semifinal, ada babak final. Ini yang orang-orang yang masuk babak final ini, orang-orang pilihan ini, yang istiqomah, yang bertahan. Ya, jadi ada yang KO udah. Mungkin karena sebabnya apa? Mungkin karena sibuk. Ya, bisa jadi karena mudik. Ya, sibuk urusan baju lebaran, sibuk THR. Namun kita tetap istiqomah sampai hari terakhir ya ibu-ibu, Pak. Nah, tinggal berapa hari lagi kita. Maka ini kesempatan kita beribadah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun tema ini malam yang berbahagia yang ditetapkan oleh MUI Kecamatan Syaulu, yaitu mempertahankan nilai-nilai Ramadan. Maka ini kita pertahankan, balik lagi kita tentang Ramadan ini. Ini kita di hari terakhirnya.
Di Ramadan kita mengkaji tentang mengupas amalan-amalan di bulan Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan, fadilah membaca Al-Quran, tentang iktikaf, tentang jadilah manusia pemaaf, ya itu ya judul-judul kemarin, menyantuni anak yatim, ya. Kemudian apalagi judul-judul yang kemarin, berbakti kepada orang tua. Sekarang kita balik, yaitu mempertahankan nilai-nilai Ramadan. Apa itu nilai Ramadan? Nilai Ramadan ini adalah nilai-nilai Ramadan ibadah puasa yang telah kita jalani selama sebulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan pembakar dosa, bulan pengampun dosa, bulan dijauhkan dari api neraka. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Perintahnya kita kerjakannya, larangan kita tinggalkan. Itulah kita pahami nilai-nilai Ramadan ini. Bermuhasabah kita di bulan Ramadan ini, tidak lagi bermaksiat kepada Allah. Tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah, kerjakan perintahnya. Jangan kita memperadukan antara hak dan batil. Maka di bulan Ramadan ini, bulan yang mana bulan maghfirah, bulan madrasah, bulan tarbiyah, bulan pendidikan, inilah di bulan Ramadan ini, ibu-ibu. Maka kita bertaubat kepada Allah semurni-murninya, setulus-tulusnya, taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat semurni-murninya, setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya dari hati nurani kita. Inilah kita pahami nilai-nilai, yaitu Ramadan, mempertahankan nilainya kita. Mana lebih baik kita tahun ini atau tahun depan atau tahun kemarin? Bertakwa kita kepada Allah, tinggalkan larangannya. Jangan kita memperadukan antara hak dan batil tadi. Sholat, kerjakan. Judi online jalan terus, togel jalan terus, minum jalan terus, minuman khamar jalan terus, mabuk jalan terus. Puasa dia kerjakan, iya. Sholat tidak pernah. Maka ini yang kita pertahankan nilai Ramadan ini. Puasa dia kerjakan, judi online jalan terus. Sama halnya memperadukan antara hak dan batil. Air dan minyak, bu, kapanpun tidak akan mau bersatu. Coba tes lah. Begitulah kita amal ibadah kita ini, nggak akan mau bersatu. Begitu juga penyakit-penyakit kaum ibu, hati-hati, bu. Mudah-mudahan kaum ibu ini tidak ada. Jaga lisan, puasa kerjakan, ngumpat jalan terus, ngunjing jalan terus, caci maki sana, sumpah serapah sana. Akhirnya apa? Gugur pahala ibadah kita. Gara-gara muncung kita, pahala kita menumpuk. Pahala baca Al-Quran kita, pahala puasa kita, pahala sholat kita. Akhirnya apa? Mula-mula cerita kue lebaran dulu, cerita-cerita THR, mau kita kesana kemana-mana ngambang-ngambang, ceritakan aib orang, ceritakan aib saudara, akhirnya apa? Gugur pahala ibadah kita. Maka gagallah kita memahami nilai-nilai Ramadan ini. Maka inilah kesempatan kita beribadah kepada Allah. Hari pertama adalah sampai ke-10 adalah hari rahmat, kemudian hari maghfirah, hari ampunan, kemudian hari selanjutnya adalah itkun minan nar, dijauhkan dari api neraka. Itulah di bulan Ramadan ini kesempatan kita beribadah kepada Allah.
Mungkin karena Ramadan ini kita rajin membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, memperbanyak sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha. Itu di bulan Ramadan. Hidup syiar Islam kita di bulan Ramadan ini, yaitu memperbanyak baca Al-Quran dan tadarus. Hidup syiar kita, yaitu ibadah sosial kita, ibadah ritual kita, hubungan kita kepada Allah. Sedangkan kemudian adalah hubungan sesama umat, yaitu ibadah sosial kita, yaitu infak dan sedekah. Itulah di bulan Ramadan. Maka nilai inilah kita pertahankan sampai selanjutnya. Jangan kita hilang Ramadan, Al-Quran tidak dibaca lagi, ditutup karena nggak ada Ramadan lagi, ngapain lagi? Bukan, tetap kita membaca Al-Quran. Tidak sanggup kita 1 juz, setengah juz, tidak sanggup kita berapa surat, tidak sanggup kita membaca berapa suratnya, ya semampunya. Maka inilah kita pertahankan di bulan Ramadan ini. Infak sedekah kita tetap berlanjut dimanapun kita. Maka jangan kita hanya pertahankan di Ramadan saja. Maka Ramadan ini kita pertahankan. Masihkah kita jumpa di Ramadan akan datang, Bu? Saya jamin. Ini kesempatan kita beribadah kepada Allah. Apakah kita masih dijumpakankah di Ramadan akan datang? Mari bermuhasabah pada diri kita, merenungkan diri kita. Bertafakur, masihkah saya jumpa di Ramadan akan datang kesempatan beribadah kepada Allah? Tentu apa yang kita persiapkan adalah amal ibadah kita. Ya Bu, kalau rambut sudah memutih nggak lama lagi Bu, nggak usah kain pirang-pirang hitam-hitamkan pakai sampo biar awet muda, nggak ada artinya lagi Bu. Kalau udah kulit udah keriput, mau pakai bedak keli, bedak meong, kain awet muda, gak ada lagi artinya Bu. Apa yang kita persiapkan? Amal ibadah kita. Kalau sudah uban bertabur, gigi sudah hancur, makan pun cuma bubur, nunggu masuk kubur Bu. Ukur terus kain kapan kita di rumah, merenung kita. Masihkah saya jumpa di Ramadan akan datang? Apalagi kalau hidup udah tupang pel Bu, sikit-sikit sakit, makan pel sakit, rujuk kawai bro sakit lagi, rujuk ke Sansanira sakit lagi, nggak akan lama lagi tuh Bu. Persiapkan amal ibadah kita sebelum kita wafat nanti, sebelum kita mati. Masihkah dijumpa di Ramadan akan datang? Inilah apa yang kita persiapkan, amal ibadah kita Bu. Kita pertahankan. Mari renungkan dalam diri kita, bermuhasabah demi waktu malam, demi waktu duha, demi waktu fajar. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan? Mana lebih banyak kita beribadah kepada Allah daripada kita menyia-nyiakan waktu? Menurut filosofi waktu sudah berlalu, tidak dapat diulangi kembali, dan waktu dia akan datang dan tahun-tahun selanjutnya belum tentu akan menjadi milik kita. Dan waktu sekarang kita evaluasilah pada diri kita, sejauh mana amal ibadah saya ini di bulan Ramadan ini. Apa yang pernah saya lakukan, yang pernah saya kerjakan, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan, mana lebih banyak kita lakukan, yaitu sifat mahmudah dan sifat majmumah. Sifat mahmudah kita sifat terpuji bagi Allah. Sifat majmumah kita adalah sifat hasad, dengki, iri hati. Mana lebih banyak? Inilah kita bermuhasabah dalam diri kita. Renungkan dalam diri kita di bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian bulan Ramadan ini adalah bulan pengampun dosa.
dan level mana kita puasa kita pada hari ini, golongan manakah puasa kita pada hari ini, yang mana puasa yang sudah kita jalani. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa hanya menahan lapar dan haus, kamil shaimil laisa lahu min siyami ila ju'i wal atas. Hanya menahan dahaga dan haus saja, lapar, haus, tetapi dia tidak beribadah kepada Allah. Puasa dia kerjakan, tidak sholat, maka tergolonglah menjadi puasanya yaitu puasa awam, hanya sia-sia saja, tidak mendapatkan pahala. Hanya lapar dan haus saja. Kemudian orang-orang yang level yang kedua adalah puasa khawas. Orang-orang yang mempuasakan dirinya dari lapar dan haus, dia puasakan panca inderanya. Puasa dia kerjakan, sholat dia kerjakan. Maka level yang kedua adalah puasa khawas. Kemudian level yang ketiga adalah puasa khawasul khawas, yaitu puasa para nabi, para tabi'in, para ulama, para nabi, yaitu orang-orang yang mempuasakan dirinya dari lapar dan haus, dia puasakan panca inderanya, dia puasakan hatinya, dia puasakan lisannya, dia puasakan pandangannya, semua dia puasakan. Maka tergolonglah puasa khawasul khawas. Maka ini sangat berat mungkin. Kalau kita sanggup silahkan laksanakan. Ini biasanya orang puasa-puasa orang tarekat yang di pondok-pondok pesantren, para sahabat dulu. Semua dia puasakan. Sekarang kita bermuhasabah. Di nilai Ramadan ini kita pertahankan golongan mana kita, Bu? Apakah masuk kita awam, apakah khawas, apakah khawasul khawas? Puasa orang puasa kita pun ikut-ikutan. Nggak sanggup kita khawasul khawas, minimal kita pertahankan yaitu puasa khawas. Asalkan jangan kita puasa awam, hanya sia-sia saja, tidak mendapatkan pahala, hanya menahan dan lapar haus saja, tetapi tidak mendapatkan pahala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Adapun intisari dari ceramah agama ini adalah di bulan Ramadan ini adalah kita pertahankan nilai-nilai Ramadan. Bulan puasa ini adalah bulan pembakar dosa, bulan pengampun dosa, bulan rahmat, bulan kenikmatan, bulan itqun minan nar, dijauhkan dari api neraka. Kita tingkatkan muhasabah kita renungkan dalam diri kita banyak minta ampun kepada Allah, karena di bulan Ramadan ini kesempatan kita beribadah kepada Allah. Setelah Ramadan tetap kita tingkatkan amal-amal ibadah kita lagi. Jangan lepas Ramadan lepas pula semua amalan, tidak lagi beribadah kepada Allah, mengurangi ibadah kita kepada Allah. Namun setelah Ramadan ini maka kita perkuatkan lagi ibadah kita, Bu, ya. Ya, Bu. Ya, kita kuatkan ibadah kita lagi. Lebih mantap tahun ini, tahun depan lebih mantap kalau masih ada umur kita. Kalau berkat umur, panjang umur, alhamdulillah, kita tingkatkan lagi kualitas ibadah kita. Kualitas dan kapasitas ibadah kita yang berbobot. Inilah akan membawa kita nanti dari dunia hingga ke akhirat. Amalan-amalan inilah pembantu kita nanti. Kalau sudah wafat nanti, nggak ada lagi diguna di alam kubur. Ya Allah, balikkan saya ke dunia lagi, rajin saya beribadah kepada Allah, sedekah, infak. Penyesalan tidak ada lagi kalau udah di alam kubur, Bu. Rajin saya beribadah. Maka ini kesempatan kita beribadah kepada Allah. Allah tidak pandang usia kita muda, tua. Kalau sudah wafat, Allah wafatkan. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tiap-tiap yang bernapas pasti akan merasakan mati. Masih ada kehidupan sesudah kematian. Maka apa yang kita persiapkan? Tentu amal ibadah kita untuk menuju akhirat nanti.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.